Hai semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini sih mungkin sambungan video aku yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kan aku ngasih tahu tips nih sebelum kalian ingin memulai usaha. Nah, di video ini buat kalian yang mungkin sudah memulai usaha tapi baru banget nih menjalankannya, aku mau kasih beberapa tips ala aku dalam menjalankan usaha. So, tonton video aku sampai habis ya. Jadi di sini aku mau ngasih tips yang udah aku terapkan di usaha aku. Semoga aja sih di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi aku bener-bener nggak ada nyontek dari buku manapun ataupun dari internet. Pokoknya ini based from my true story atau my experience. Nah, jadi yang pertama yaitu ketika kalian menjalankan usaha adalah mengenai penerangan toko, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen buka usaha itu jangan pernah pelit masalah lampu, karena toko yang terang, cahaya yang terang di toko kalian itu bisa menarik pelanggan. Jadi bikin pelanggan itu enak aja ngelihatnya, bahkan jadi tertarik nih, jadi penasaran. Kadang orang itu berpikirnya kayak gini, ya udah pakai lampu seadanya aja dulu, nanti kalau memang udah jalan usahanya baru deh kita ganti lampunya yang lebih besar. Nah, itu adalah hal yang salah, teman-teman. Jadi kita nggak apa-apa di awal usaha kita punya budget untuk membeli lampu-lampu yang besar. Bahkan mungkin kalian bisa tambahkan dengan lampu warna-warni kek, atau lampu yang kelap-kelip kek. Yang penting itu buat menarik perhatian. Dan yang paling penting adalah cahaya lampu, beli bohlam-bohlam lampu yang terang. Mungkin itu terlihatnya kayak sepele ya, tapi teman-teman itu yang aku terapkan di usaha aku. Alhamdulillah ketika toko itu terang, orang-orang tuh jadi penasaran, orang-orang jadi noleh. Kita berpikir dengan cara orang lain deh ya. Kayak kita pun ya kan kalau ngelihat toko orang yang kayak terang banget, kita tuh kayak seger gitu loh ngelihatnya, kayak pengen masuk. Beda kalau tokonya redup, kayak hawanya males banget mau dilihat ya kan. Pikiran kita udah deh tokonya nggak lengkap tuh kayaknya. Kita berpikirnya kayak gitu jadinya. Lanjut untuk tips yang kedua adalah promosi. Jadi ketika kita baru buka toko, banyak-banyaklah promosi, teman-teman. Promosinya itu boleh nih kalian gunakan dengan cara ngasih bonus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Karena itu aku terapkan dari awal aku buka toko sampai sekarang pun masih aku terapkan, supaya menarik pelanggan, supaya pelanggan itu seneng ya teman-teman. Kalian kasih bonusnya itu nggak usah yang muluk-muluk, kalian juga harus perhitungkan. Misal belanja sekian, keuntungan sekian, dikasih bonus ke sekian, itu masih masuk. Nah, itu kalian bisa perhitungkan. Atau bisa juga kalian beri diskon-diskon untuk pembelian tertentu, atau misal orang belanja banyak, kalian kurangin 1.000-2.000 aja, itu orang udah bakal seneng teman-teman. Dan selanjutnya kalian juga harus banget nih pasang spanduk yang besar di depan toko kalian yang sekiranya bisa menarik mata netizen atau mata masyarakat supaya mau noleh ke toko kalian. Spanduknya nggak harus di depan aja, tapi kalian boleh gunain di samping juga kalau memang di sampingnya memungkinkan. Kalau memang ada budgetnya, kalian boleh pasang juga neon box, jadi supaya lebih bikin toko kalian itu terlihat. Pokoknya untuk bagian promosi ini semuanya sangat harus dilakuin, jangan sampai ke skip teman-teman. Nah, selanjutnya adalah karyawan. Jadi kalau kalian baru memulai usaha, kalau memang memungkinkan, usahakan kalian itu urus dulu sendiri semuanya. Apalagi kalau memang kalian itu yang benar-benar pure ngejalanin usaha aja ya kan, nggak sambil kerja, ya mending kalian kelola dulu sendiri semuanya. Nah, jadi dengan cara kayak gitu kalian itu bisa tahu secara langsung kondisi di lapangan usaha kalian itu seperti apa. Kalian juga udah bisa memelihara pelanggan, membangun chemistry dengan pelanggan, kayak ya udah punya kenalan-kenalan sendiri dari pelanggan kalian gitu. Karena ketika nanti kalian punya karyawan, jadi karyawan kalian itu nggak bisa ngebohong A, B, C, D, E, karena kalian udah tahu kondisi realnya di lapangan itu gimana, kayak gitu. Supaya mengurangi resiko-resiko terjadi suuzon antara pemilik dan karyawan, teman-teman. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, boleh kalian pakai karyawan, tapi usahakan kontrol setiap hari, atau ada waktunya kalian juga ikut aja tuh nimbrung ngejaga ya. Misal malam-malam pulang kerja kalian nongkrong aja di toko buat ikut ngebantuin ngejaga, supaya kalian tahu nih kondisi di lapangannya realnya itu seperti apa.
Dan juga kalau kita nggak buru-buru pakai karyawan kan kita juga bisa menekan cost ya dari biaya untuk menggaji karyawan, karena ketika punya cost untuk gaji karyawan itu adalah cost yang harus dikeluarkan rutin setiap bulannya. Kalau kita jaga dulu sendiri juga itu bisa mengurangi. Tips selanjutnya adalah tentang pelanggan, teman-teman. Jadi ketika kita itu berjualan atau kita menawarkan jasa, pasti kita ingin mendapatkan pelanggan dong ya kan. Maka kita itu harus selalu berusaha ramah terhadap pelanggan kita. Jadi jangan pasang tampang yang jutek, selalu coba sapa mereka, selalu coba ajak ngobrol. Setidaknya walaupun nggak ngajak ngobrol a i u e o, tapi pasang tampang yang ramah deh, yang full senyum ya teman-teman. Karena ketika kita itu bisa ramah sama orang, akhirnya orang itu nyaman ya kan. Sama halnya kan kalau kita belanja ke tempat orang, kalau orangnya jutek pasti kita males ya kan. Apalagi misal di sekitar kita ada saingan usaha yang sama dengan usaha kita. Wah, jangan sampai orang pada mikir, males deh ke tempat si itu, soalnya mbaknya atau kakaknya yang jaga jutek banget, mending di toko yang satunya aja, nggak apa-apa lebih mahal sedikit. Kadang ada orang yang rela lebih mahal sedikit, tapi dia pengen dapat pelayanan yang baik. Makanya penting banget supaya menjaga sifat kita itu, sikap kita itu terhadap pelanggan supaya selalu ramah. Maupun mood kita lagi nggak bagus, nggak baik-baik aja, pasang tetap tampangnya ramah ya teman-teman. Karena mereka juga belanja nggak lama kok, nggak mungkin mereka belanja sampai 1 jam, 2 jam atau seharian ya kan. Kalian cukup berekspresi ramah itu ya mungkin 5 menit paling lama udah ya kan. Yang penting mereka itu nggak kapok belanja ke tempat kalian. Jangan sampai karena kalian lagi mood. Selanjutnya adalah untuk tips yang kelima, yaitu adalah harga. Jadi ketika kalian membuka usaha, apalagi menjual barang ya kan, atau menjual jasa, usahakan kalian itu tetapkan harga, diusahakan nominal harganya dikasih nominal yang agak lebih rendah sedikit daripada nominal harga di tempat lain. Di tempat lainnya nggak perlu di tempat yang terlalu jauh, kalian cari aja di lingkungan sekitar yang memang punya usaha yang sama. Nah kalian itu turunkan harganya sedikit, selisih 1.000-2.000 itu orang bakal senang belanja ke tempat kalian. Apalagi ditambah tadi yang di poin sebelumnya, kalau pelayanan kalian itu juga ramah, wah itu udah double jadi yang pelanggan dapatkan di tempat kalian ya. Pelayanan ramah, harganya murah, wah mereka pasti bakal senang dan kembali terus untuk belanja ke tempat kalian. Jadi mungkin kadang bagi sebagian orang mungkin ada ya harga 1.000 selisih 1.000 udah deh nggak usah 1.000 doang. Tapi bagi sebagian orang ada yang selisih segitu itu tuh nominal yang lumayan. Apalagi ketika mereka belanjanya itu kan berulang ya. Apalagi kalau misalkan jualan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari yang memang rutin dibelinya. Jadi nominalnya mungkin dalam satu barang selisih cuma 1.000. Tapi dikalikan beberapa barang yang mereka beli, dikalikan beberapa kali mereka beli. Nah itu juga mereka pasti punya hitungannya sendiri, merasa lebih mending di toko yang ini nih daripada toko sebelah ya kan, kalau memang harganya ada selisih 1.000-2.000. Tapi ketika kalian kasih selisih harga, kalian juga tetap perhitungkan ini harganya masih masuk dengan keuntungan kalian. Jadi jangan sampai kalian pengen nurunin semurah-murahnya dari toko lain, tapi untung kalian ini nggak nutup buat biaya operasional di toko kalian, buat biaya sewa ruko kalian nanti, kayak gitu. Jadi harus tetap dengan pertimbangan dan perhitungan yang tepat ya teman-teman. Selanjutnya untuk poin yang keenam, yaitu adalah buat pembukuan. Ini penting banget ya buat kalian. Buat kalian terserah deh mau buat secara manual, mau buat secara online, mau ketik di komputer, di laptop, itu terserah aja. Tapi penting banget kalian itu buat catat penjualan kalian setiap harinya berapa, pembelian kalian itu setiap harinya berapa, biaya operasional untuk kebutuhan toko berapa. Supaya kalian itu bisa tahu toko kalian ini untung atau rugi, supaya kalian tahu cash flow kalian ini bagus atau enggak. Jadi kalau juga kalian catat tentang si biaya operasional, kalian itu bisa tahu titik-titik yang mana di biaya yang kalian keluarkan setiap bulan itu terlalu tinggi, titik yang mana yang bisa kalian tekan. Kalau catatan penjualan dan pembelian, kalian bisa tahu itu biaya selisih omset dan yang kalian beli setiap bulannya. Kalian juga harus catat keuntungan. Jadi supaya kalian juga tahu toko kalian kira-kira dalam 1 bulan sudah punya keuntungan berapa sih. Walaupun biasanya kalau di awal-awal kita buka toko, uang untung itu masih kita putar lagi jadi barang. Tapi setidaknya kita ini tahu nih keuntungan kita berapa. Setidaknya kita ini bisa memutar keuntungan buat dijadikan modal kembali kayak gitu teman-teman. Dan yang paling penting, jangan pernah gunain uang toko untuk belanja kebutuhan sehari-hari kalian yang bukan tentang biaya toko.
Aku pernah banget itu ya baca komentar orang di TikTok, dia jualan warung sembako, gulung tikar sebentar aja karena dia sering pakai uangnya untuk biaya makan, untuk biaya berobat. Jadi makanya kalau di video aku sebelumnya, makanya penting tuh ketika kita mau buka usaha jangan habiskan uang kita untuk seluruh modal. Kenapa? Karena nanti kita nggak tahu nih jalannya usaha kita itu kayak gimana, ya kan? Jadi makanya penting seenggaknya itu kita punya uang tabungan, pegangan itu buat biaya hidup 1 atau 2 bulan ke depan sambil kita lihat nih progresnya toko kita gimana. Syukur-syukur bisa untung cepat, kalau memang belum, setidaknya nggak rugi, paling nggak kalian bisa bertahan hidup dari uang yang kalian punya tanpa mengusik modal toko kalian. Dan tips yang terakhir yaitu adalah kuasai usahamu. Jadi makanya di video aku yang sebelumnya aku kasih saran ke teman-teman kalau mau buka usaha adalah usaha-usaha yang memang kalian sukai, yang memang kalian minati. Nah, nanti berkaitan dengan ketika kalian menjalankan usahanya. Ketika kalian menguasai usaha kalian, maka kalian itu akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan customer. Kadang customer itu memang ada yang datang beli udah, tapi ada juga yang datang tanya-tanya dulu, tanya A, B, C, D, E, baru dia beli kayak gitu. Jadi makanya penting kita tahu tentang usaha kita supaya ketika orang bertanya sama kita itu jawabnya betul-betul meyakinkan supaya mereka itu nggak ragu dengan toko kita. Kalau kita jawabnya juga kayak orang bingung-bingung, kayak orang nggak ngerti, akhirnya kan mereka ragu ya untuk belanja. Nah kalau aku nih bicara kayak aku sekarang ini, aku kan buka usahanya di bidang pet shop. Orang kan pasti yang pada pelihara kucing kayak gitu, pada nanya nih kucingnya kalau sakit A, B, C, D, E itu gimana ya cara ngobatinya. Walaupun aku bukan dokter, tapi aku kadang ngasih tahu penjelasannya berdasarkan pengalaman aku pribadi ketika aku ngerawat kucing-kucing aku itu gimana kayak gitu. Jadi lebih enak kita buat mengasih saran ke orang-orang yang belanja ke toko kita kalau memang kita tahu nih tentang produk apa yang kita jual kayak gitu. Nah kalau aku kan memang berkaitan dengan hal itu. Kalau memang kalian berkaitan dengan jasa pun kalian, apalagi jasa, kalian benar-benar harus tahu tentang jasa yang kalian tawarkan ini, kelebihannya apa, keunggulannya apa, manfaatnya apa kayak gitu teman-teman. Makanya jangan deh kalau kalian mau buka usaha cuma mau ikut-ikutan tanpa paham, nanti akan terasa sulit banget ngejalaninnya teman-teman. Nah jadi ini dia beberapa tips yang aku lakukan dalam menjalankan usaha aku. Jadi semoga aja bisa ngebantu buat teman-teman yang masih pemula dalam membangun usaha. Jadi bisa lebih mudah dalam menjalankan usahanya, semoga bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak. So, buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai juga makasih banyak dan sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.